Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivina Wasa Pratiwi dengan NIM 2012 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar, prinsip, dan peranan supervisi pendidikan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas apa sih supervisi pendidikan ini? Pertama, kita mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Manulang menyatakan bahwa supervisi merupakan proses yang menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi dalam artian yang lebih lain, supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri seperti yang berupa kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang telah diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, perencanaan pribadi, dan seterusnya. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat sehingga guru-guru merasa aman untuk mengemban tugasnya. Demokratis mengandung makna menunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalaupun supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet E. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta. Tujuan dari supervisi ada 4. Yang pertama adalah membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang keempat, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah ikut meningkatkan kerjasama dalam masyarakat atau komite sekolah. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disimpulkan bahwa tujuan dari diadakan supervisi ini adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan menurut Piet A. Sahertian ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah mengkoordinir semua tata usaha sekolah. Yang kedua adalah memperlengkapkan kepemimpinan sekolah. Yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru. Yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
Yang kelima adalah memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan integritasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dalam meningkatkan kemampuan yang mengajar guru-guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi, dapat ditujukan bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kerja secara efektif, maka kemampuan guru tidak perlu ditingkatkan. Maka supervisi menurut Ametembum terdiri dari pertama, penelitian, yaitu fungsi yang harus mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan, adalah fungsi usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemampuan, memberikan semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang keempat adalah fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara baru untuk melaksanakan suatu proses belajar mengajar. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara mendemonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berfungsi membantu, memberikan, mengajak. Dan dilihat dari fungsinya, tampak dari jelas peranan supervisi adalah seorang supervisor yang dapat berperan sebagai pertama adalah sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Yang kedua adalah konsultan. Sebagai konsultan, ia harus dapat memberi bantuan, yaitu bersama konsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat membantu sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Dan yang keempat adalah evaluator. Sebagai evaluator dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil belajar mengajar. Baiklah, materi terakhir kita akan membahas mengenai ruang lingkup supervisi ini. Menurut Ari Kunto pada tahun 2004, lebih rinci, ia mengidentifikasikan sasaran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisikan. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua adalah supervisi administrasi, di mana supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran yang baik, di mana menyangkut sarana dan pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pembelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan meningkatkan kualitas sekolah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi mengenai supervisi pendidikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.